Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutor praktikum sistem tertanam. Kalian ditugaskan untuk merangkum apa yang kalian dapat dari video tutor ini. Rangkumannya bisa ditulis di Word, kemudian untuk pengumpulannya paling lambat hari Selasa tanggal 31 Maret. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu sistem tertanam? Sistem tertanam adalah sistem yang menempel di sistem lain. Sistem tertanam merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Kata tertanam menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Tidak dapat berdiri sendiri di sini adalah sistem tertanam biasanya berupa chip yang menempel pada suatu sistem. Nah, si chip ini membutuhkan komunikasi dengan komponen lain seperti komponen input, output, komponen memori, dan register. Makanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, bahasa pemrograman yang kita gunakan di praktikum sistem tertanam ini adalah bahasa C. Pada bahasa C, strukturnya ada header, deklarasi konstanta global, dan program utama. Di header berisikan include_file.h, yaitu library yang digunakan dalam pemrograman. Ada juga macam-macam include_file.h pada header. Yang pertama, include file preprocessor. Yang kedua, include file pustaka atau library. Untuk include file preprocessor biasanya digunakan untuk mendefinisikan prosesor yang digunakan. Maksudnya, include file ini untuk memberitahu bahwa kita ingin memasukkan program ke microcontroller yang ingin kita gunakan. Contohnya kayak include mega8535.h. Berarti kita memberitahu bahwa kita ingin memprogram prosesor mega8535.h. Berikutnya ada include file library. Include file library ini digunakan untuk mendefinisikan library yang kita gunakan. Library ini berisikan perintah-perintah yang mengatur register-register. Contohnya, include driver gpio.h. Ini digunakan untuk perintah mengaktifkan pin-pin GPIO untuk digunakan. Terus yang kedua ada include driver system.h. Ini adalah perintah untuk memberikan delay. Terus yang ketiga ada include scan key. Scan key ini berguna untuk memberitahu bahwa kita ingin menggunakan key metrik pada nuvoton. Selanjutnya ada konstanta. Integer dapat ditulis dengan format desimal, biner, heksa, dan oktal. Untuk desimal bisa langsung ditulis tanpa awalan. Untuk biner ditulis dengan awalan 0B. Untuk heksa ditulis dengan awalan 0x. Untuk oktal ditulis dengan awalan O. Selanjutnya terdapat 13 tipe data yang digunakan pada compiler code Vision AVR. Antara lain ada bit, karakter, integer, dan float. 5-13 yang lainnya kalian cari dan kalian tulis bareng rangkuman. Berikut juga sama bits dan range-nya. Selanjutnya ada program utama. Ini adalah struktur program dari bahasa C yang digunakan untuk memprogram nuvoton. Di sini ada function void init, di sini ada variable integer main void, terus di sini ada isi dari programnya, yaitu program utama. While di sini, while 1 ini berarti true. True ini berarti apabila programnya berjalan dengan benar, maka dia akan melooping terus. Karena di while ini tidak ada batasan, hanya true saja. Contohnya, program utamanya driver GPIO clearbit EGPC12. Clearbit ini berarti memberikan nilai 0 pada pin GPC12. Pin GPC12 ini adalah pin LED pada nuvoton. Karena LED active low ketika di clearbit, maka LED ini akan menyala terus. Karena program ini akan melooping, jadi bakal nyala terus LED-nya. Selanjutnya ada komentar. Terdapat 2 jenis komentar. Yang pertama ada multiline comment. Komentar ini diawali dengan garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Multiline ini bisa digunakan kalau kita mau memberikan komentar lebih dari 1 baris atau kayak 1
satu paragraf gitu. Kalau single line comment ini diawali dengan tanda garis miring 2 kali tanpa penutup. Tapi single line comment ini hanya bisa dipakai untuk satu baris aja. Terus selanjutnya ada reserve keyword. Reserve keyword ini adalah kata baku yang tidak dapat dipakai, baik untuk label, variabel, dan fungsi. Nah, ada 39 kata reserve keyword. 3 diantaranya ada if, else, sama while. 36-nya lagi kalian cari dan kalian tulis bareng rangkuman. Terus selanjutnya ada label, variabel, dan fungsi. Penulisan label, variabel, dan fungsi dapat berupa huruf, angka, dan juga underscore. Tapi penulisannya hanya dapat dimulai dengan huruf dan karakter underscore. Tidak boleh menulis variabel dengan awalan angka. Itu bakal error. Dan yang lebih penting bahwa penulisan variabel ini adalah case sensitif, yaitu penulisan variabel harus konsisten. Kalau misalnya kita nulis label dengan huruf kecil semua, maka seterusnya harus menulis dengan huruf kecil semua. Gitu-gitu. Dan variabel yang ditulis ini adalah maksimal 32 karakter. Selanjutnya ada operator. Operator ini adalah simbol yang menyatakan operasi aritmatika yang dilakukan oleh operan. Operasi aritmatika itu kayak yang plus, minus, kali, dan bagi. Itu adalah operator. Nah, kalau operan ini adalah variabelnya yang melakukan operasi aritmatik. Kayak misalnya A tambah B, A kali B, A kurang B. Nah, A sama B-nya itu adalah operan gitu. Selanjutnya ada jenis operator berdasarkan jumlah operan. Kalau unary itu operasi pada satu operan. Contohnya kayak min A aja gitu. Kalau binary ada operasi pada 2 operan. Contohnya A plus B. Kalau ternary, operasi yang membutuhkan 3 atau lebih operan. Contohnya kayak A sama dengan B kali C dibagi D gitu. Selanjutnya ada manipulasi bit. Yang pertama ini ada simbol komplement. Contohnya A sama dengan komplement B. Komplement ini sama dengan negasi atau kebalikan. Jadi kalau misalnya A-nya 1101, maka B-nya 0010. Jadi yang satu tinggal dijadiin 0 gitu. Terus yang kedua itu ada simbol N. Contohnya A, N, B. Terus di sini misalnya A-nya 1100 dan B-nya 0101, maka C-nya 0100. Gampangnya kalau N, kalau kedua inputnya 1, maka outputnya juga 1, sisanya 0 gitu. Kayak di sini ini yang A-nya 1, B-nya 1 di yang kedua. Kayak yang kedua doang yang outputnya 1, sisanya 0. Karena yang sisanya ini outputnya tidak sama-sama 1 gitu. Terus yang ketiga ada simbol OR. Contohnya A OR B. Misalnya A-nya 0011 dan B-nya 1010, maka C-nya 1011. Gampangnya kalau OR selama inputnya sama-sama 0, maka outputnya juga 0, sisanya 1. Kayak di sini yang sama-sama 0 itu yang kedua. Ini 0, ini 0. Maka hasilnya juga yang kedua 0, sisanya 1. Karena yang sisanya tidak sama-sama 0 gitu. Terus yang keempat ada simbol SOR. Contohnya A SOR B. Misalnya A-nya 1100 dan B-nya 0101, maka C-nya 1001. Exclusive OR itu kalau misalnya penjumlahan inputnya hasilnya genap, maka outputnya bakal 0. Kayak ini yang pertama 1 sama 0, berarti ganjil, makanya 1. Yang kedua ini 1 sama 1, jadi genap.
maka outputnya 0. Yang ketiga 0 sama 0, genap, outputnya 0. Yang terakhir 0 sama 1, ganjil, outputnya 1, gitu. Terus yang kelima ada simbol shift left, yaitu geser kiri. Contohnya geser A sebanyak N. Di sini misalnya A-nya 0111 digeser sebanyak 2 ke kiri, maka C-nya 1100. Di sini 0111. Kalau digeser ke kiri sebanyak 2, kita ngelihatnya tutup aja yang kiri 2, terus yang kosong diisi 0, gitu. Terus yang terakhir ada shift right atau geser kanan. Contohnya kayak geser A ke kanan sebanyak N. Sini contohnya A sama dengan 1101, N terus digeser sebanyak 3 ke kanan. Hasilnya 0011. Di sini 1101 digeser 3 ke kanan. Tutup aja yang bagian kanan 3, terus sisanya tinggal dikasih 0. Gitu gampangnya. Selanjutnya ada percabangan. Percabangan di sini ada if else, switch case default. Karena di praktikum sistem tertanam ini hanya memakai if dan if else, maka switch case dan switch case default-nya bisa kita skip. Untuk yang if, bentuk umumnya itu ada if, kondisi, terus pernyataan. Contohnya di sini ada if key tanda seru sama dengan 0. Dibacanya yaitu jika key tidak sama dengan 0, maka menjalankan perintah ini. Key tidak sama dengan 0 berarti apabila key-nya memberi input 1, maka perintah ini dijalankan. Key di sini adalah key matrix yang ada pada nuvoton. Jadi apabila key matrix pada nuvoton ini dipencet salah satu, maka akan menjalankan perintah ini. Perintah ini adalah show 7 segment 0 key. 0 ini adalah menunjukkan posisi dari 7 segmen yang akan menyala. Dan key ini adalah inputan dari key matrix yang ada pada nuvoton. Apabila kita memberikan input nomor 7, maka pada 7 segmen di posisi 0 akan menampilkan angka 7. Udah sampai situ aja. Karena ini cuma if doang. Bisa kita masukin input lain, tapi nanti bakal tiban-tibanan outputnya. Misalnya ini udah 7, kita mau masukin input lagi 2. Maka nanti di 7 segmen 0 bakal kayak gini tampilannya. Ini ada if else. Nah, kalau if else itu di sini kondisi if-nya apabila key tidak sama dengan 0, maka menjalankan perintah ini. Else-nya close 7 segment. Close 7 segment ini adalah perintah untuk menghapus data yang sebelumnya ada pada 7 segment. Misalnya, kita memberikan input 7, maka outputnya bakal 7. Selama kita tekan, key memberikan nilai 1, makanya tampil angka 7. Else-nya berarti 0 kan? Berarti kalau misalnya kita lepas keypad nomor 7-nya, maka di 7 segmen ini bakal hilang. Nggak standby kayak yang if doang tadi. Jadi kalau if else ini bisa masukin angka apa aja tanpa outputnya ketiban-tiban gitu. Ini kalau mau dibaca-baca silahkan. Ini juga karena kita tidak pakai codingan ini di praktikum sistem tertanam ini, maka bisa kita skip aja. Selanjutnya ada perulangan. Perulangan di sini ada for, while, dan do while. Karena pada praktikum ini kita hanya memakai for dan while, jadi kita bisa skip yang codingan do while. Ini yang pertama ada for.
bentuk umumnya itu for, mulai, titik koma kondisi, titik koma penambahan atau pengurangan. Terus kalau misalnya kondisi pada for ini terpenuhi, maka menjalankan si pernyataan. Contohnya, variabel i sama dengan 1, variabel a sama dengan 1. Terus ini ada for i sama dengan 1, titik koma i lebih kecil dari 5, titik koma i plus plus. Dibacanya adalah kondisi awalnya i sama dengan 1. Terus i diberi batasan harus lebih kecil dari 5. Selama i-nya masih lebih kecil dari 5, maka i-nya diinkremen ditambah 1. Terus selama kondisi ini masih terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah ini. Karena kondisinya seperti ini, berarti program bakal melooping si perintah ini sebanyak 5 kali. Karena misalnya kita jalanin awalnya 1 lebih kecil dari 5 ditambah. Maka sekarang i-nya jadi 2. Terus jalanin ini, terus looping ke atas, i-nya sekarang 2. 2 masih lebih kecil dari 5, maka diinkremen lagi. Sekarang 3. Jalanin lagi program ini. Terus naik lagi ke atas, 3 masih kecil dari 5, tambah lagi. Begitu seterusnya sampai i-nya sama dengan 5. Karena 5 tidak lebih kecil dari 5, maka program berhenti sampai di situ. Gitu. Terus selanjutnya ada while, bentuk umumnya itu while, kondisi, terus kalau kondisinya terpenuhi, menjalankan pernyataan. Contohnya misalnya variabel i sama dengan 5, variabel a sama dengan 1. While i lebih besar dari 1, maka dia menjalankan perintah ini, kemudian i-nya didekremen, dikurangi 1. Jadi selama si i-nya ini masih lebih besar dari 1, dia bakal menjalankan program ini. Kalau kita jalanin, i-nya 5. 5 lebih besar dari 1, maka menjalankan ini. Terus di decrement, sekarang i-nya tinggal 4. 4 masih lebih besar dari 1, menjalankan program ini, terus di decrement, jadi 3. Begitu seterusnya sampai si i-nya sama dengan 1. Karena 1 tidak lebih besar dari 1, maka programnya stop sampai di situ. Beda dengan pemrograman yang biasa, kayak while dalam kurung cuma 1, kayak yang di percobaan yang gue contohin kemarin. Itu while dalam kurung 1 itu artinya true. Jadi kayak nggak ada batasan, jadi terus ngelooping gitu. Ini kalau mau dicatat silahkan, kita skip aja. Oh, ini ada contoh program keseluruhan. Misalnya di sini ada include driver GPIO-H, berarti kayak memberitahu kalau kita mau memakai pin GPIO, terus kemudian ada include driver system untuk memberikan delay, terus include 7segment.h. Library ini untuk memberitahu kalau kita mau memakai 7segment. Terus di sini program utamanya ada close 7segment, terus show 7segment 09. Pertama, program ini akan menghapus data pada 7segment sebelumnya. Jadi 7segmentnya di default, jadi biar yang tadinya sudah ada output, biar nggak ketiban sama yang mau dimasukin ini. Dan ini, show 7segment 09 ini, dia menampilkan angka 9 di 7segment yang posisi 0 gitu. Terus ini ada beberapa komponen yang digunakan pada Nuvoton, ada LED, push button, 7segment, LCD, variable resistor, buzzer, motor DC, dan LDR. Yang pertama itu LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya. Terus LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. Terus yang kedua ada push button. Push button switch saklar tombol tekan adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutus aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unlock atau tidak mengunci. Sistem tekan unlock di sini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan atau dilepas, maka saklar akan kembali pada kondisi normal. Selanjutnya ada 7segment. 7segment ini adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7segment display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung, atau counter digital. Selanjutnya ada LED, Liquid Crystal Display.
Ini adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data baik dalam bentuk karakter, huruf, ataupun grafik. Selanjutnya ada variabel resistor. Variabel resistor ini adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini adalah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Selanjutnya ada motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Selanjutnya ada LDR. LDR ini adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang, dan nilai hambatannya akan menjadi tinggi jika dalam keadaan gelap. Jadi fungsi LDR ini adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya atau kondisi terang dan menghambat arus listrik dalam keadaan gelap. Nah, ini adalah spesifikasi dari Nuvoton Microcontroller ARM Cortex M0 NUC140. Spesifikasinya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ini adalah pengenalan dari papan microcontroller Nuvoton yang akan kita gunakan pada praktikum sistem tertanam. Yang kita gunakan untuk praktikum ini adalah 7 segment, LCD panel, LED, key matrix, key GPB15, pin GPIO, buzzer, terus button preset. Udah, itu aja yang kita gunakan buat praktikum sistem tertanam ini. Di belakangnya ada SD card. Selanjutnya ada daftar koneksi pin objek input output. Ini penting, silahkan dicatat. Yang pertama ada LED, koneksi di board yaitu LED 5 sampai LED 8. Pinnya GPC 12 sampai GPC 15. Konfigurasinya adalah GPIO output. Untuk 7 segmen, koneksinya itu ada di 7 seg data, 7 seg select. Pinnya di GPE 0 sampai dengan GPE 7. Buat yang data, GPE 0 sampai dengan yang GPE 7. Buat yang select, GPC 4 sampai dengan GPC 7. Terus konfigurasinya GPO output. Untuk yang push button, koneksinya itu SW_INT, pinnya di GPB15, konfigurasinya GPIO input. Terus keypad matrix, koneksinya pada key column 1 sampai 3, pinnya GPA 0 sampai GPA 2. Terus key row 1 sampai dengan 3, pinnya di GPA 3 sampai GPA 5. Konfigurasinya GPIO bidirectional. Terus untuk variabel resistor, koneksinya VR1, pinnya di GPA 7 atau ADC 7. Konfigurasinya adalah ADC. Untuk yang buzzer, konfigurasinya BZ1, pinnya di GPB 11, terus konfigurasinya GPIO output. Terus buat yang LCD matrix, koneksinya pada LCD SPI CS, SPI CLK, reset SPI MOSI. SPI CS pinnya pada GPD 8, terus SPI CLK pada GPD 9, reset pada GPD 10, SPI MOSI pada GPD 11. Konfigurasinya adalah SPI. Untuk motor DC tidak ada koneksi ke board karena dia adalah eksternal. Jadi nanti ini dicolok pakai jumper ke Nuvoton. Terus pinnya itu ada di GPD 0 sampai dengan GPD 1. Konfigurasinya adalah output. Oh, ini LCD backlight itu di GPD 14. Terus konfigurasinya output. Buat yang LDR, ini juga sebenarnya eksternal. Terus koneksi di boardnya itu sama kayak button karena dia masuk ke input. Terus pinnya di GPB 15 gitu.
Selanjutnya ada HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, bahasa markup yang digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian dari isi sebuah halaman web. Halaman web mengandung markup berupa tag. Tag adalah keyword untuk membantu memberikan struktur pada halaman HTML. Kombinasi dari tag, grafik, multimedia, dan lainnya akan membentuk sebuah web page. Contohnya kayak title halaman saya, terus garis miring title. Ini adalah buat menampilkan di tab-tab browser dengan kalimat halaman saya gitu. Selanjutnya ada basic markup dan page structure, yaitu HTML juga menggunakan tag yang simple yang disebut dengan empty text. Empty text dapat ditulis tanpa tag penutup. Contohnya kayak elemen BR. BR ini nggak harus kayak gini, kayak ada BR terus ada penutupnya. Jadi cukup bisa kayak gini, BR terus garis miring. BR ini biasanya elemen untuk fungsi enter kalau kayak kita nulis di Word, bikin garis baru. Terus elemen IMG ini adalah elemen untuk fungsi memasukkan gambar. Elemen input ini adalah fungsi untuk meminta input dari user gitu. Di sini ada macam-macam tag. Yang pertama ada tag HTML, disebut juga root, yang merupakan tag paling dasar yang harus dimiliki setiap dokumen HTML. Tag HTML ini harus ditulis karena untuk memberitahu kalau kita akan memprogram HTML gitu. Selanjutnya ada tag head. Tag head ini berisi elemen-elemen lain yang membawa informasi untuk browser. Contohnya kayak title, meta, style, dan script. Tidak tampil pada halaman web. Jadi kalau title ini biasanya pada tab webnya. Kalau meta ini biasanya buat kayak kata kunci dari isi webnya. Kalau style ini biasanya kayak buat desain dari webnya. Kalau script ini untuk logika-logika dari web browsernya. Terus selanjutnya ada title. Tag title ini adalah judul halaman web yang ditampilkan pada tab browser, berguna untuk bookmark. Terus di body, pada tag body berisi elemen-elemen yang tampil pada halaman web, seperti paragraf, heading, table, link, gambar, dan lain-lain. Terus ada tag a, ref, sama dengan URL. Tag ini digunakan untuk mengunci sebuah URL untuk sebuah teks ataupun gambar. Jadi si tag ini maksudnya untuk melink suatu teks atau suatu gambar ke suatu website tertentu gitu. Terus ada tag B. Tag B ini buat fungsi boldface atau menebalkan teks. Terus ada HX. HX ini maksudnya kayak range dari tag heading 1 sampai dengan 6. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil ukuran headernya. Terus ada IMG, tag ini untuk menambahkan gambar dari sebuah file atau halaman web lainnya. Terus ada tag P untuk mendefinisikan paragraf, teks, atau tulisan. Di sini ada atribut. Elemen-elemen dapat memiliki atribut. Atribut digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai elemen. Atribut digunakan dalam tag pembuka. Setiap atribut ditulis nama atribut sama dengan nilai atribut. Contohnya elemen link A dengan atribut ref. Misalnya kita mau, jadi tag A ref ini adalah nama atributnya, terus link ini adalah nilai atributnya. Link web Gunadarma ini adalah teks yang kalau diklik bakal ngelink ke nilai atribut ini gitu. Ini adalah contoh coding HTML sederhana. Pertama, ini adalah wajib doctype HTML, terus penutup HTML, head, penutup head, terus di head ini ada meta, terus ada title, di sini buat di tabnya, terus ini ada body, terus tutup juga, di dalam body ada tulisan. Tulisannya berisi ini adalah halaman pertamaku. Gitu. Selesai, terima kasih. Jangan lupa dirangkum, jangan lupa tugas-tugasnya juga yang tadi harus dicari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.